tugas di pundak Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, fenomena Pilkada Jakarta memang harus diakui merupakan fenomena politik pilkada yang terpanas, yang terhangat, dan yang terfenomenal dari seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada di Republik ini pada Pilkada Serentak 2024 ini. Kemenangan Kim Plus di berbagai provinsi tampaknya seakan pupus oleh kekalahan Kim Plus pada Pilkada Jakarta dalam hitungan cepat Pilkada 2024 ini. Apa yang menyebabkan hal seperti ini? Sahabat BN, untuk ketahui, Prabowo dukung siapa? Prabowo dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Gibran dukung siapa? Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? mengejutkan sekali yang terjadi pada Pilkada Jakarta ini. Mengejutkan bagaimana? Bayangkan tokoh-tokoh sekelas Presiden Prabowo, sekelas Presiden ke-7 atau mantan Presiden Joko Widodo, sekelas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekelas sejumlah menteri-menteri di Kabinet Merah Putih, dan sekelas 12 partai-partai besar yang ada di Kim Plus seakan rontok dalam hitungan sementara Pilkada Jakarta oleh hanya si anak abah. Ini yang menyakitkan sahabat BN sekalian, ini yang menyakitkan, ini yang bikin Pilkada Jakarta ini kelihatannya sekarang pilkada yang terfenomenal dibandingkan pilkada-pilkada lainnya di seluruh Indonesia. Andaikan saja Pilkada Jakarta ini dimenangkan oleh Kim Plus, tetapi dia kalah di daerah-daerah lain. Sebut saja kalah dia di Jawa Tengah, Jawa Timur, kalah dia di Sumatera Utara, dan di daerah lainnya. Mungkin akan tertutupi kekalahannya itu oleh kemenangannya di Jakarta. Sebab bagaimanapun orang tahu sampai sekarang, meskipun sudah ada IKN, tetapi Jakarta tetap menjadi barometer politik Indonesia. Sahabat BN, sekarang di sini kalah, di sini tumbang Kim Plus dalam hitungan cepat Pilkada Jakarta oleh si anak abah yang hanya kita tahu si abah ini, si Anies Baswedan ini baru masuk ke lapangan, baru memperlihatkan warnanya secara terang-benderang di saat-saat akan pencoblosan saja, di saat-saat kampanye akan berakhir saja. Bukan sejak awal seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di Kim Plus, katakan sajalah oleh Joko Widodo, oleh Prabowo, oleh para menteri, oleh tokoh-tokoh politik yang ada di Kim Plus. Tugas di pundak Anda semua. Pulang dari tempat ini, katakan pada keluarga, katakan pada tetangga, saya dapat 3 tugas dari apel siaga ini. 3 tugas itu bukan untuk dihafalkan saja, 3 tugas itu untuk dilaksanakan. Dan insya Allah Jakarta menjadi lebih baik dengan keberhasilan nanti. Siap semua bekerja bersama? Siap. Siap? Angkat tangannya. Siap? Siap.
Tetapi memang seperti kita dengar informasi, begitu Abah mengumumkan bahwa dia memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 3 Pramono Rano, ratusan ribu si anak Abah melakukan pagar petis untuk memenangkan Pramono Rano. Walaupun Anies kelihatannya selalu berupaya mengatakan ke publik bahwa dia hanya sebagian kecil dari pemenangan Pramono Rano. Hanya sebagian kecil saja. Sangat banyak yang berperan, kata Anies Baswedan, di dalam pemenangan Pramono Rano pada Pilkada Jakarta ini. Inilah yang tampaknya menyakitkan sekali bagi Kim Plus, kekalahan dalam hitungan cepat pada Pilkada Jakarta ini. Sehingga kita melihat sampai sekarang pihak Kim Plus masih tetap ngotot agar pelaksanaan Pilkada Jakarta harus 2 putaran. Bahkan untuk bisa dilakukan Pilkada Jakarta ini 2 putaran, sampai-sampai kubu RK Suswono mengadakan sayembara dengan nilai uang 10 juta untuk mencari kecurangan pilkada di Jakarta yang dilakukan oleh pihak lawannya. Sampai begitunya untuk mencari kesalahan. Karena mungkin saja sampai sekarang belum ada kesalahan yang dilakukan oleh lawannya yang ditemukan oleh pihak kubu RK Suswono yang berupa pelanggaran pilkada. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako. Dan sekarang kita melihat hitungan cepat yang berasal dari real count yang diumumkan oleh kubu Pramono Rano yang mencapai 50,7% itu tampaknya sangat sulit untuk bergeser. Sangat sulit untuk bergeser. Dan kalau digeser-geser, yang dikhawatirkan rakyat Jakarta marah. Rakyat Jakarta bukan sama dengan rakyat di provinsi-provinsi lain. Walaupun namanya sama provinsi. Rakyat Jakarta ini setumpuk dalam satu kota yang namanya Kota Jakarta. Kalau provinsi lain, rakyatnya tersebar, ada di Kabupaten A yang sangat jauh dari ibu kota provinsi. Ada di Kabupaten B yang jaraknya bisa beratus-ratus kilometer dari ibu kota provinsi. Tetapi kalau untuk Provinsi Jakarta, rakyatnya berada dalam suatu areal yang namanya Kota Jakarta. Hanya ada dalam satu kota. Makanya kalau ada yang mencoba-coba menggeser-geser suara agar bisa 2 putaran atau dengan cara yang tidak fair agar terjadi 2 putaran, maka yang dikhawatirkan rakyat Jakarta marah. Ini yang dikhawatirkan. Sahabat BN, kita tentu menyadari juga bukan sedikit rasa sakit yang ditanggungkan sekarang ini oleh Kim Plus dengan kekalahan dalam hitungan cepat Kim Plus pada Pilkada Jakarta ini. Tetapi memang itulah kenyataannya bagaimana. Sekali lagi kami sampaikan, kekalahan yang disebabkan oleh anak Abah karena si abahnya turun langsung ini yang susah. Kita tahu si Abah bukanlah mantan presiden, si Abah bukanlah presiden, si Abah bukanlah menteri yang sedang berkuasa, sama sekali tidak. Si Abah hanyalah seorang mantan gubernur Jakarta. Itu saja. Bukan siapa-siapa si Abah ini.
Dia hanya seorang rakyat biasa yang tinggal di gang sempit, di jalan kecil, di sebuah rumah kayu, di Lebak Bulus sana. Tetapi anak Abah telah membuat peta politik pemenangan Pilkada Jakarta berubah. Dari yang pada awalnya seakan-akan paslon dari Kim Plus tidak ada lawan. Lawannya yang pertama dulu diperkirakan kotak kosong. Karena heboh, maka muncullah lawan dari calon independen. Namun di saat-saat penentuan akan mendaftar para calon ke KPU, bagaikan dentuman petir di siang hari, lahirlah putusan MK nomor 60 dan 70 yang menyebabkan PDIP bisa mendukung dan mengusung satu pasangan calon sendirian. Dengan demikian, majulah paslon dari PDIP, Pramono Anung Rano Karno. Sahabat BN, kita tentu berharap agar Pilkada Jakarta bisa tetap berjalan aman, lancar, tertib, dan hasilnya benar-benar dari hasil pilkada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada kemenangan yang didasari kepada otak-atik suara. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.